Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanza Muhammad Kisworo sebagai perwakilan untuk mengawali presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Mari kita saksikan. Definisi toleransi. Toleransi atau tolerans secara bahasa kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare yang berarti menahan diri dan sabar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain, yang bertujuan untuk menghindari diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Sekarang saya akan membacakan sebuah dalil yang berbunyi, Haddasana Ahmad bin Muhammad, Haddasana Abdullah ibnu Mubarak, an Haywata ibnu Suraih, an Surah bil Syarik, an Suraih bil ibnu Syarik, an Abi Abdirrahman al-Hubul, an Abdullah ibnu Umar, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairuhul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun ghairun. Wa Abu Abdirrahmanil Hubul ismuhu Abdullah ibnu Yazid, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak, dari Haywah bin Syuraih, dari Syurahbil bin Syarik, dari Abdurrahman Al-Hubul, dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah seorang yang terbaik terhadap temannya, dan tetangga yang paling terbaik di sisi Allah adalah seorang yang paling baik terhadap tetangganya. Lalu Abu Isa berkata, ini adalah hadis Hasan Gharib. Abu Abdurrahman Al-Hubul namanya adalah Abdullah bin Yazid. Bacaan dalil dari Quran surat Yunus ayat 40 dan ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqulli a'mali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Arti dari dalil tersebut adalah, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu ada kesimpulan dari dalil tersebut. Yang pertama adalah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa Al-Quran, orang-orang Quraisy ada yang beriman dan ada juga yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, yaitu mereka yang musyrik dan berbuat zalim serta aniaya. Lalu yang ketiga, bentuk toleransi yang ada pada ayat ini adalah jika mendapati orang-orang yang mendustakan agama Islam, maka umat Islam tidak perlu marah, namun katakan kepadanya, atasmu amalmu dan atasku amalku, karena setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Contoh sikap toleransi dalam keseharian. Yang pertama, mengecilkan suara tape atau radio atau HP saat orang lain sedang beribadah. Yang kedua, tidak menghina dan mengejek ajaran agama orang lain. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja meskipun berbeda agama. Yang keempat,
menghormati perayaan keagamaan yang berbeda agama dengan kita. Yang kelima, menolong orang lain meskipun berbeda agama. Yang keenam, menjaga keamanan penganut agama lain meskipun mereka adalah minoritas. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu, manusia dapat merasakan cinta ataupun benci. Dengan nafsu pula, manusia dapat menjalin persahabatan ataupun permusuhan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang ada pada setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci juga berasal dari nafsu yang harus bertumpu pada pondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang disebabkan karena kedengkian pada hal-hal yang bersifat duniawi. Dan karena manusia dengki, hal tersebut dapat berujung pada tindak kekerasan. Sekarang, saya akan membacakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika qatabna ala bani Israil anahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka anama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa ina katsira minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Artinya adalah, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hikmah dari dalil tersebut adalah nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitannya dengan orang lain. Lalu nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Misalnya pembunuh seorang manusia dan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Lalu mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, misalnya seperti para dokter, pemadam kebakaran, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari kelompok saya dan teman-teman saya. Minta maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan dari syaitan, dan kebenaran hanya datang dari Allah dan para rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.